Kami siswa-siswi kelas 6 MI Nurul Jannah Sawaran Lor. Kami berkunjung ke makam Arya Wiraraja di Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengajak seluruh siswa-siswi kelas 6 MI Nurul Jannah Sawaran Lor mengetahui tentang sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Lumajang. Karena Lumajang itu merupakan kabupaten yang kaya sejarah dari masa Hindu-Buddha hingga era kolonial sampai masa kemerdekaan. Warisan budaya dan sejarah ini menjadi bagian penting dalam identitas Lumajang dan berperan penting dalam perkembangan daerah, khususnya di Kabupaten Lumajang itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, salah satu peran penting untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan dan perkembangan sejarah itu perlu melibatkan beberapa elemen masyarakat, terutama bagi anak-anak pelajar mulai dari tingkat MI sampai mahasiswa, dengan tujuan untuk menanamkan kecintaan dan kepedulian terhadap kebudayaan dan sejarah yang berkembang di Kabupaten Lumajang itu sendiri. Lembaga MI Nurul Jannah Sawaran Lor telah mengajak siswa dan siswi kelas 6 dalam rangka berkunjung ke salah satu situs candi yang terletak di daerah Beteng, Desa Kuternon, Kecamatan Sukudono, Kabupaten Lumajang, di mana candi tersebut merupakan salah satu jejak sejarah pada masa Kerajaan Majapahit Timur atau disebut dengan Kerajaan Lamajang Tigang Juru. Kerajaan Lamajang Tigang Juru ini merupakan salah satu kerajaan yang telah didirikan oleh Raden namanya Arya Wiraraja sekitar pada abad ke-12, yang daerahnya meliputi wilayah Lamajang, Besuki, dan Belambangan hingga ke Selat Bali, termasuk daerah Madura, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang itu sendiri, kemudian Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi hingga sampai ke Bali. Selain masa kejayaannya, keberadaan Kerajaan Lamajang Tigang Juru ini juga menjadi awal perkembangan kesenian pendalungan yang pada saat ini tersebar di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, yang dulunya merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Lamajang Tigang Juru. Kerajaan Lamajang Tigang Juru mempunyai hubungan yang harmonis dengan Kerajaan Majapahit. Namun, keharmonisan itu tidak berlangsung lama hingga pada tahun sekitar 1326 Masehi terjadi namanya Perang Lamajang, ketika Patih Nambi menjabat sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit sekaligus putra mahkota Arya Wiraraja dianggap memberontak oleh Prabu Jayanegara selaku penguasa Majapahit setelah Raden Wijaya. Nah, singkat cerita, runtuhlah Kerajaan Lamajang Tigang Juru ini. Kemudian dengan runtuhnya Kerajaan Lamajang Tigang Juru membuat wilayah yang ditinggalkan seperti daerah Sadeng, daerah yang sekarang dikenal bernama Puger, serta Keta atau sekarang dikenal sebagai Situbondo terus bergejolak dan melakukan perlawanan terhadap Majapahit Barat. Bahkan saat Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk, Perang Paregreg atau perang habis-habisan pernah terjadi. Akibatnya Majapahit semakin lama semakin lemah sehingga hilanglah dari panggung kekuasaan Nusantara.
Kira-kira apa tujuannya belajar di sini? Ingin mengetahui sejarah Arya Wiraraja, sekaligus mencari situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit, terutama di Lamajang Tigang Juru. Nah, kemudian singkat cerita, mulai dari runtuhnya kerajaan Lamajang Tigang Juru, barulah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kemudian pada abad ke-17, Lumajang dikuasai oleh keluarga Untung Suropati setelah kematian pemimpin terakhir kerajaan Belambangan. Salah satu penguasa Lumajang pada saat itu yaitu adalah Adipati Kartanegara yang merupakan pemerintah Lumajang di kawasan Perbentengan Kuternon. Nah, kemudian sejak tahun 1882 Masehi, Lumajang masih merupakan distrik atau setingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Wedono. Kemudian Lumajang berada di bawah Pasuruan dan Probolinggo. Pimpinan tertinggi Lumajang adalah asisten residen dengan didampingi jaksa. Pada tanggal 31 Desember 1866, Raden Astro Kusumo diangkat menjadi jaksa Lumajang. Kemudian tahun 1886, status sistem pemerintahannya dinaikkan statusnya menjadi daerah Afdeling setingkat kabupaten. Kepala pemerintahannya adalah seorang Pati Afdeling. Dan tahun 1929, sistem pemerintahannya di Lumajang dinaikkan lagi statusnya menjadi kabupaten. Kepala pemerintahnya ya seorang bupati. Nah, kemudian sekitar pada tahun 1867 masa pemerintahannya adalah Pati Afdeling. Patih yang pertama bernama Endro Kusumo, patih yang kedua bernama Panji Atmokusumo, patih yang ketiga bernama Raden Mas Singoikono, kemudian patih yang keempat bernama Mas Ngabehi Arjo Soputro, dan yang kelima adalah patih Raden Kartodirejo, yaitu pada tahun 1923 sampai dengan 1928. Pada tahun 1929 adalah peralihan dari daerah Afdeling ke kabupaten. Bupati yang pertama adalah Raden Kartodirejo, bupati yang kedua adalah Raden Temenggung Abu Bakar, bupati yang ketiga adalah Raden Sastrodikoro, dan yang keempat Raden Sukarjono, dan yang kelima adalah Raden Subowo, yang keenam Suwandi Rustam, dan yang ketujuh Karsid, dan yang kedelapan Haji Muhammad Samsi Ridwan, dan yang kesembilan Tarmin Haryadi, yang ke-10 Dr. Andes Ahmad Fauzi, dan yang ke-11 Dr. Haji Sahrozat Masdar, dan yang ke-12 As'ad Malik, dan yang ke-13 Thoriqul Haq. Inilah sejarah singkat yang dapat dipelajari oleh siswa-siswi kelas 6 MI Nurul Jannah Sawaran Lor. Semoga dengan mengetahui sejarah singkat awal mula berdirinya Kabupaten Lumajang menambahkan rasa kecintaan dan kepedulian terhadap sejarah dan kebudayaan yang ada di Nusantara ini, khususnya di Kabupaten Lumajang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.